Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah kriptografi pada week pertama. Nah, kita kenalan dulu pada mata kuliah kriptografi ini apa yang akan teman-teman dapatkan. Oke, nah untuk pengajar kriptografi adalah dengan saya sendiri ya, yaitu Ahmad Miftah Fajrin, bisa dipanggil Miftah. Nah, oke, untuk learning outcomes pada mata kuliah ini ya adalah teman-teman akan belajar mengenai beberapa algoritma ya, kriptografi beserta teorinya, kemudian mengenal ya apa itu algoritma-algoritma yang ada di kriptografi secara detail. Nah, kemudian akan juga belajar mengenai teori matematika ya, di mana teori matematika ini adalah basic konsep dari kriptografi. Nah, kemudian mengimplementasikan algoritma yang sudah teman-teman pelajari ya ke dalam pseudocode atau coding ya agar bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, nanti bisa dibantu ya dengan library-library yang ada. Oke, untuk lesson plan-nya untuk video pembelajaran ini kita masuk ke materi Introduction to Cryptography ya. Kemudian untuk week 2-nya ada mathematical background, private key 1-2 untuk week 3-4, untuk week 5-6 ada public key 1-2, kemudian ada quiz. Ini untuk NTS-nya, jadi Bapak, Ibu, atau teman-teman ya nanti akan mendapatkan materi 1-7 dan 8-14. Tapi untuk 7 dan 14 itu adalah quiz. Oke, untuk week 8 ada hash, kemudian ada message authentication code, kemudian ada digital signature scheme, kemudian ada post quantum 1-2 dan key management teknik. Oke, untuk grade-nya akan ada tugas yang akan saya berikan, kemudian akan ada quiz seperti yang informasi sebelumnya, kemudian akan ada UTS dan UAS. Oke, pastikan ya teman-teman mengerjakan ya quiz, ya, tugas maupun UTS dan UAS. Nah, kemudian jujur ya teman-teman, jangan melakukan kecurangan ya. Kecurangan seperti apa? Kecurangan seperti misalkan hal yang paling simpel adalah ketika saya memberikan tugas ya. Kemudian tugasnya ini dicontek oleh temennya, gitu kan. Atau dikopas ya. Semua jawaban yang ada atau yang diberikan oleh temannya. Nah, itu adalah curang ya. Jadi saya mohon teman-teman untuk selalu mengerjakan sendiri ya. Belajar sendiri ya. Boleh bertanya ke temannya, tapi jangan bertanya mana jawabannya ya. Kemudian tinggal dikopas saja, jangan ya. Karena kunci kesuksesan itu berasal dari usaha teman-teman sendiri, gitu. Oke, untuk preparation-nya ya. Jadi di mata kuliah kriptografi ini juga akan dibantu sebuah tools ya, cloud ya, yaitu Google Colab. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikan codingan kriptografi ya based on Python ya ke Google Colab. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menginstall editor khusus untuk Python saja atau khusus untuk implementasi di kriptografi. Kita masuk ke inti materi untuk yang week pertama. Nah, konsep dari kriptografi bisa teman-teman ambil ya ke dalam Concise Oxford Dictionary ya. Menyebutkan bahwa kriptografi itu adalah seni menulis ya. Menulis, kemudian ternyata menulis itu ada seninya. Atau memecahkan sebuah kode. Jadi, bagaimana caranya ketika kita menulis? Nah, menulis ini menimbulkan pertanyaan. Artinya apa? Kok menulisnya kok tidak bahasa manusia ya? Kok sebuah angka-angka? Nah, itulah kriptografi. Kemudian kita bisa ambil dari bahasa Yunani, berawal dari kata untuk yang kriptonya itu ada kriptos atau hide, secret ya, tersembunyi atau rahasia. Nah, kemudian untuk yang grafinya ya, itu adalah graphein atau writing. Ya, jadi menulis. Ya.
seni dalam menulis yang bisa kita sembunyikan. Itulah kriptografi. Nah, kemudian kriptografi juga berperan aktif di segala sesi, teman-teman. Ketika teman-teman paling simpel saja untuk penggunaan komunikasi aplikasi WhatsApp, ya, WA. Nah, kadang-kala teman-teman ya itu melihat chattingan ya, kemudian membukanya dan ada tulisan end-to-end authentication atau end-to-end encryption. Nah, itu adalah salah satu kegunaan kriptografi. Bagaimana caranya agar ketika Bob ya ingin berkomunikasi dengan Alice, ya, begitu juga dengan Alice ingin berkomunikasi dengan Bob. Ya. Meskipun ada orang ketiga yang membenci mereka, yang ingin menyadap komunikasi mereka, nah, Mallory tidak akan bisa membaca pesan aslinya. Ya. Kalaupun berhasil mengambil datanya, ya, maka Mallory hanya bisa membaca pesan hasil enkripsi. Ya. Bisa kita bilang hasil enkripsi, hasil pengubahan struktur dari bahasa manusia ke bahasa yang tidak bisa kita baca. Jadi Alice dan Bob ini merasa nyaman ya ketika mereka berkomunikasi. Ya. Mereka berpikir ketika menggunakan WA, WhatsApp, terenkripsi. Ya. Maka siapapun yang membaca ya di tengah perjalanan, mereka hanya bisa membaca hasil enkripsinya, bukan pesan aslinya. Itulah tujuan dari kriptografi. Oke, nah kemudian kriptografi itu juga mendukung tercapainya information security. Ya. Ada 4 ya. Yang pertama ada confidentiality, jadi hanya pengirim ya dan penerima yang seharusnya mengetahui konten dari pesan yang dikirim. Ingat ya, hanya pengirim dan penerima yang mengetahui arti dari pesan tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang tahu arti dari pesan tersebut, maka konsep confident-nya ini itu tidak tercapai. Berarti sisi security-nya sudah dilanggar, berarti harus diperbaiki. Kemudian yang kedua ada authentication. Ya. Sender, ya, pengirim dan penerima itu harus dikonfirmasi dulu, teman-teman, ke dalam sebuah alur komunikasi. Jadi bisa dipastikan bahwa benar-benar Pak Miftah ya, kemudian Anya sebagai penerima itu benar-benar saya dan benar-benar Anya, bukan orang yang menggunakan akun saya, bukan orang ketiga atau intruder yang menggunakan akun si Anya, gitu ya. Benar-benar harus bisa dipastikan bahwa benar-benar orangnya yang terlibat. Data integrity. Jadi jangan sampai ketika saya chat ke Anya, misalkan selamat pagi Anya, gitu kan. Nah, ternyata ada orang yang bisa mengganti ya, ketika saya kirim pesan itu ke Anya. Nah, di tengah perjalanan ada orang yang mengganti selamat pagi menjadi saya benci Anda, gitu kan. Ketika sudah bisa diganti atau kecelakaan, misalkan tiba-tiba pesannya itu hilang, nah maka itu konsep data integrity-nya tidak tercapai. Nah, kemudian available. Nah, pesan ini itu harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai ketika saya ingin membaca pesan ternyata error. Nah, itu adalah konsep dari information security yang harus dilakukan, ingat ya, dilakukan ketika ada pesan bisa dibaca kontennya, maka melanggar information security. Oke. Kasus-kasus viral yang belakangan ini merajalela, misalkan ada seorang hacker yang mendapatkan data ya dari database, misalkan nomor KTP, nama, alamat. Nah, ketika
hacker ini atau cracker ini mendapatkan pesan yang sudah didekripsi atau malah belum dienkripsi, nah maka itu sudah melanggar information security. Nah, harapannya meskipun hacker atau cracker itu mendapatkan database atau pesan, nah database ini benar-benar sudah dilakukan proses enkripsi. Jadi, menyulitkan para hacker atau cracker ini untuk mendapatkan konten aslinya, untuk mendapatkan nomor KTP-nya Pak Miftah itu berapa. Itu ya. Foto KTP-nya Pak Miftah itu gimana? Nah, itu menyulitkan mereka ketika kita lakukan proses enkripsi. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk sejarahnya ya teman-teman bisa melihat sendiri ya sejarah dari kriptografi. Oke, harapannya teman-teman sudah melihat video sebelumnya masing-masing. Nah, ini saya akan lanjutkan. Jadi, ada pengirim dan penerima itu menginginkan ya pesannya itu tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, diambillah kriptografi. Jadi, konsepnya itu adalah pengirim itu mengirimkan pesan atau plain text. Nah, kemudian plain text ini itu akan dilakukan ya proses menggunakan algoritma enkripsi beserta key-nya ya. Jadi ada algoritma enkripsi dan kuncinya agar plain text ini itu tidak bisa dibaca oleh orang. Meskipun bisa dibaca, tapi tidak mengetahui kontennya, arti dari pesan itu. Nah, kemudian hasil dari proses enkripsinya ini itu adalah ciphertext. Ya, ada ciphertext ini dia bisa dikirimkan melalui channel-channel seperti TCP atau UDP ya. Nah, kemudian ada interceptor atau orang ketiga yang menginginkan ya atau yang ingin menguping ya percakapan antara pengirim dan penerima. Nah, namun yang didapatkan ketika bisa menguping ya, yang mereka dapatkan adalah ya, pesan-pesan yang tidak terstruktur, pesan-pesan yang 001 atau XZZ123. Itu adalah ciphertext. Meskipun bisa mengambil ciphertext, mereka memerlukan kriptoanalis untuk mengetahui konten atau makna asli dari ciphertext-nya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ciphertext ini dikirim ke sebuah channel. Ya. Kemudian penerima, ya, ketika ingin menggunakan ciphertext atau ingin mengetahui pesan aslinya, maka dilakukan dekripsi menggunakan algoritma. Nah, algoritmanya sama ya dengan enkripsi, tapi ini proses dekripsinya. Nah, kemudian selalu ya, ketika di situ ada algoritma dekripsi, pasti ada kuncinya. Kunci ini sangat penting agar mengetahui ya, tidak hanya pesan yang tidak terstruktur, ya, jelas tahu pesan yang terstruktur ya, makanya pakai kunci dan algoritma dekripsinya. Kemudian setelah dilakukan proses di sini, kembalilah sebuah plain text aslinya. Jadi kemudian di sini ada beberapa terms, beberapa kosakata. Plain text itu adalah pesan asli, ciphertext itu adalah hasil dari proses enkripsi atau encrypted message atau coded message. Kemudian encryption itu prosesnya dari plain text ke ciphertext. Kalau decryption ini sebaliknya proses pengembalian ya ke plain text dari ciphertext. Ingat ya, kalau encrypt itu berarti dari plain text ke cipher, kalau decryptnya sebaliknya. Nah, kuncinya itu adalah informasi yang akan digunakan untuk membukanya, untuk membuka si ciphernya. Yang harapannya ya, hanya diketahui oleh pemilik dan penerima, harapannya. Nah, kemudian cipher ini adalah particular algorithmnya atau cryptographic system. Kemudian kriptografi itu adalah studi ya untuk mempelajari enkripsi ya, dan dekripsi. Kemudian kriptoanalisis ini untuk studi untuk mengetahui cara dekripsinya tanpa mengetahui ya, atau tanpa ada pengalaman atau tanpa ada pengetahuan caranya kuncinya apa.
Oke, kemudian kriptologi ini area di mana kriptografi dan kriptoanalisis dipahami atau diajarkan. Nah, ini lebih detailnya proses encryption and decryption. Jadi ada proses yang namanya pengubahan dari pesan ke cipher, anggapannya C ini adalah cipher. Nah, kemudian K ini adalah key, M ini message atau plain text. Jadi untuk menjadi cipher itu akan dilakukan proses encryption menggunakan key, kunci, dengan parameter pesan. Nah, sampailah C ini, kemudian penerima harus menggunakan algoritma dekripsi beserta kuncinya, key-nya, dengan parameter cipher-nya. Oke. Nah, kalau proses enkripsi dilakukan algoritma enkripsi plus kunci dengan parameter M atau message. Untuk dekripsinya menggunakan algoritma dekripsi beserta kunci dengan parameter cipher-nya. Jadilah pesan yang asli. Proses dari enkripsi. Nah, harusnya teman-teman tadi kalau sudah melihat videonya, video yang dari YouTube tadi, itu sempat membahas mengenai sasar cipher. Nah, untuk yang cipher ini, itu dia akan menggeser angka, ya, sesuai dengan kuncinya. Misalkan di sini kuncinya itu ada 3. Nah, maka karakter itu akan digeser sebanyak 3 kali. Misalkan di sini ada message atau plain text atau satu karakter yaitu A. Jika kuncinya, key-nya itu ada 3, maka A, ya A, B, C, D. B1, C2, D3. Berarti hasilnya itu adalah D. Ketika kuncinya 3. Nah, kemudian ketika pesan aslinya B jadi E. Jelas ya. C, D, E. Nah, kalau misalkan dia F, ya, berarti dia harusnya pesan aslinya adalah C. Berarti ya C, D, E, F. Nah, 3. Sampai seterusnya, teman-teman. Ya. Berarti X ya, kalau di akhirnya X bisa diganti dengan A. Karena kan ketika kuncinya 3, kan X, Y, Z. Nah, Z-nya kan sudah 2. 2 ya, sudah 2. Nah, ketika sudah Z di akhir karakter, di akhir alfabet, maka kembali lagi ke A. Akhirnya di sini X jadi A. Karena kan X, Y, Z, A. Nah, kalau Y, Z, A, B. Nah, kalau Z, A, B, C. Nah, berarti di sini C. Oke. Nah, kemudian di sini apa hasilnya dari E, H, J, L, Q, W, K, H, dan seterusnya. Ya. Apa ini? Ya. Jadi, teman-teman bisa mensimulasikan ya, ketika zaman perang dulu, ya, sering tersebar kertas-kertas, ya. Kertas-kertas yang tidak jelas seperti ini. Ya, tidak jelas seperti ini, misalkan ada pihak X dan Z ingin bertempur. Nah, kemudian X dan X-nya ini ingin bertempur atau ingin menyerang terlebih dahulu si Z. X dan Z ya. Nah, kemudian X ini mengirim ke para teman-temannya negara sebelah-sebelah berupa pesan seperti ini. Nah, kemudian ada intelijen dari Z mengetahui pesan ini. Loh, ini apa ya? Kok nggak jelas begini? Ah, ini ngawur. Atau ini mainan anak kecil, dibuang. Nah, padahal itu adalah pesan rahasia. Ketika kita geser 3 kali, nah, silakan teman-teman coba dulu ya, secara teman-teman coba dulu, kira-kira pesan aslinya apa? Oke, silakan di pause video ini, teman-teman coba kerjakan hasilnya apa. Nah, hasilnya sebenarnya sudah ada di slide-nya, teman-teman, untuk hasilnya. Nanti akan saya tunjukkan sekarang. Nah, hasilnya itu bisa teman-teman ini ya, saya kontrol A. Nah, ini kelihatan. Begin the attack now. Jadi, kalau enkripsi tadi kan kita ini hasil cipher-nya ya, sorry, ini hasil cipher text-nya tadi ya, hasil cipher text-nya. Nah, ini apa ya, pesan apa ya ini? Nah, kalau untuk dekripsinya berarti kita minus. Ya, kalau untuk enkripsi kita plus, misalkan A jadi D, tapi kalau dekripsinya ya
E minus Q-nya, minus 3. Misalkan E berarti kan D, C, B. Berarti E jadi B. Dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. E jadi B, H jadi E. Ternyata pesannya begin di attack now. Itu ya teman-teman contoh dari algoritma zaman dulu ya, menggeser ke 3 tetangganya atau menggeser ke 3 tetangga kanan atau 3 tetangga kiri. Oke, ini contohnya. Nah, mulai paham konsep kriptografi ya teman-teman. Nah, oke, ini contoh codingnya. Nah, nanti contoh coding di sini ya, berarti ketika kita menggunakan Caesar, nah berarti rumusnya adalah encryption, N-nya itu adalah kuncinya, X-nya adalah parameternya. Nah, di dalam function encryption itu ada X ya, plus N mod 26. X-nya misalkan pesannya adalah A, N-nya 3, nah, kemudian kita mod 26. Jadi A plus 3 mod 26. Berarti kan A, B, C, D. Mod 26. Kenapa mod 26? Nah, karena kan kita hanya sampai Z. Sampai Z. Nah, ketika sudah lebih dari Z, maka kita harus kembali lagi ke A. Ya, ke A. Oke? Seperti itu. Nah, untuk codingan ya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lebih banyak coding menggunakan Python. Ya, plus Google Colab. Jadi silakan teman-teman coding nanti di Google Colabs ya. Oke, kemudian seharusnya teman-teman sekarang sudah mengetahui cara menggunakan Google Colab ya. Oke, untuk menggunakan Google Colab ya, bagi yang belum saya jelaskan sekalian di video pembelajaran ini, teman-teman silakan menuju ke Google Colab-nya, colabresearchgoogle.com. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian silakan new notebook. Ya. Nah, nanti dia akan membuka halaman untuk kita coding. Ya. Di sini kita akan tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini akan kosongan. Nah, silakan teman-teman tulis codingnya yang ada di mana tadi ya? Di sini. Sorry. Yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, jadi saya akan jelaskan singkat. Jadi di sini ada function encrypt text ya. Kemudian di sini ada parameter plain text, n. Jadi ini penulisan Python untuk function ya. Ada titik duanya ini itu di dalamnya. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman Python ya seperti ini. Tapi kalau belum, ketika ada titik dua berarti dia masuk ke dalam sebuah function. Kemudian diakhiri dengan return apapun. Nah, oke, contohnya kemudian di sini ada variabel ins atau answer, kita singkat. Nah, kemudian di sini ada for, itu adalah perulangan. Kemudian ch itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan indeksnya. Nah, kemudian in plain text ini adalah parameter dari functionnya. Oke, nah misalkan di sini bisa nggak di sini ya? Nah, misalkan turn on pen. Nah, misalkan di sini ada kata m ya sama i. Nah, maka ketika kita masuk perulangan di sini ya, kita masuk perulangan di sini. Nah, berarti plain text ini akan melooping karakter-karakter yang ada di kalimat m ini. Berarti kalau plain text perulangan, kalau teman-teman sudah paham konsep pemrograman ya, perulangan kata itu akan mengulang, misalkan di sini ada m, berarti loopingnya pertama dia akan dieksekusi m dulu. Nah, m ini akan disimpan ke ch. Ya. Berarti m kemudian looping lagi ya, m ini looping lagi ke sini, ini adalah m. Kemudian setelah m dieksekusi semuanya, kemudian lagi i ya, mi. Ketika sudah tidak ada maka dia akan ke return answer-nya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita cek apakah kata
katanya, karakternya itu mengandung spasi, ya. Jika iya, maka answer-nya itu kita tambahkan spasi di depannya, atau spasi dimanapun. Oke, jadi ini kan nggak ada spasi, berarti masuk, berarti CH yang pertama itu adalah M. Nah, kemudian dicek apakah M ini itu is upper, ini penulisan if ya. Jika spasi, maka answer-nya itu langsung ada spasinya. Ya. Tapi ketika CH-nya itu bukan spasi, ya, maka masuk ke else if atau elif kalau di Python. Dicek apakah karakternya itu is upper atau huruf capital atau huruf besar. Jika ya, maka masuk sini. Ya. Jika tidak, masuk sini, bawah. Ya. Oke. Kemudian, jika dia huruf besar, maka kita akan melakukan proses yang namanya penambahan karakter ini, answer ya. Karakter ini nanti akan diubah ke aslinya. Nah, karena kita kuncinya itu adalah huruf ya, 3, pesannya itu ada M misalkan ya. Nah, maka ini kan berbeda, maka kita akan ubah M ini menjadi bilangan ASCII, ASCII. Ya. Agar kita bisa tambahkan dengan angkanya. ASCII kan kalau huruf A besar itu dimulai dari 65 ya. Kalau huruf kecil dia dimulai dari 97. Ya. Teman-teman bisa lihat nanti ASCII ya, ASCII table ya untuk mengetahui bahasa mesinnya karakter misalnya A, B, C, D, E, F, G itu berapa sih? Oke, nah kemudian ini karakter itu mengubah ke aslinya kalau ordinary ini. Nah, karena kita ingin menambahkan ini ya, kan harus sama formatnya dulu. Maka kita M ini kita jadikan bilangan ASCII. Nah, ORDCH ini akan mengubah M ini ke bilangan ASCII ya. Kemudian kita tambahkan N ya. Misalkan kalau M itu saya nggak hafal ya, misalkan A besar itu adalah 65 ya, misalkan di sini adalah 65. Nah, berarti kan 65 dibagi 3, ditambah 3, berarti kan hasilnya 68 ya. 68 ya, di sini ya. Ini adalah 68 ini ya. Saya centang ini adalah 68. Nah, kemudian kita minus 65. Berarti kan hasilnya 3. Harapannya 3 ini itu adalah jawabannya. Jadi agar kita belajarnya lebih mudah. Oh, ternyata A plus N min 65 itu adalah 3. Ya, A kan 65. Ditambah N, kunci ya. Ini kuncinya. N itu parameter dari sini ya. N itu adalah kuncinya. N itu kuncinya. Kuncinya ternyata 3. Berarti kan A 65 plus 3 hasilnya 68, tetapi kita minus 65 lagi. Agar kita mudah belajarnya. Oh, ternyata hasil jawabannya itu adalah sebenarnya 3. Oke, sebenarnya adalah 3. Jadi A itu anggapannya kita 0, A itu 0, B itu 1, ya, C itu 2, misalkan seperti itu. Atau A itu 1, ya, B itu 2, C itu 3. Gitu ya. Tapi kalau contoh ini misalkan A-nya adalah 1, berarti nanti jawabannya adalah B, C, D ya teman-teman, begitu ya. Karena kan 3, berarti di sini 4 ya. Oke, seperti itu ya. Kalau konsepnya di sini ya, berarti jawabannya 3, berarti dimulai dari A-nya itu adalah 0 ya. B-nya itu adalah 1, C-nya 2, D-nya 3 ya, nggak sampai 4. Oke, seperti itu. Saya ulangi lagi biar jelas. Jadi, A-nya 65, ditambah N, 3 berarti 68, dikurangi 65, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini anggapannya adalah kalau kita simpulkan A, B, C, D, berarti 3 itu adalah D. A itu 0. Berarti jawabannya 3. Kemudian kita mod 26. Jadi, kita kembalikan. Ketika angkanya ini kurang dari 26, maka akan tetap. Misalkan lebih dari ini, kita mod 26, maka akan kembali ke 0, 1, 2, 3 seperti Y tadi ya. Y ketika kuncinya 3 berarti Y, Z, A, B. Berarti kan jawabannya B. Makanya gunanya modulus 26 itu. 26 mod 26 hasilnya 0 ya. Kemudian
Setelah ketemu ini, misalkan jawabannya 3, kita plus 65 lagi. Hasilnya adalah 68. Ya. Kemudian hasil 68 ini kita gunakan CHR ini untuk mengembalikan nilai ASCII-nya 68 itu apa? 68 itu adalah D. Begitu. Oke. Nah, contohnya seperti ini, kalau huruf kecil kita cukup ubah ke 97. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian hasilnya ini akan ditambahkan. Jadi, misalkan DE, nah ini kita plus. Jadi, misalkan MI, M itu hasilnya apa? NOP, misalkan NOP, berarti P, looping yang pertama P, plus sama dengan P ya. Kemudian looping lagi I JKL, berarti L. Nah, gitu ya. Jadi plus sama dengan itu kalau string dia akan menambahkan ke kanan per karakter. Nah, kemudian di return answer-nya. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita jalankan Google Colab nanti dia akan mengeksekusi plain text-nya dulu. Kita input pesannya apa, kemudian kita simpan dari dari ketikannya ke variabel plain text. Nah, kemudian kita shift berapa kuncinya. Kemudian kita masukkan parameter pesan dan kuncinya N. Kemudian hasilnya adalah resultnya ini. Begitu teman-teman untuk penjelasan codingnya. Jika teman-teman ada pertanyaan ya bisa lewat Google Group yang sudah saya sediakan. Oke, kita lanjutkan. Jadi NIST Approved Method ya. Jadi ada lembaga National Institute Standard of Technology itu mengapprove beberapa metode untuk kriptografi ya. Yang pertama ada symmetric encryption, kemudian asymmetric encryption, dan hash function. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi symmetric ya, seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Jadi ada plain text, kemudian akan dilakukan enkripsi menggunakan secret key, satu secret key. Nah, kemudian jadilah ciphertext. Nah, untuk mendekripsinya, kita butuh kunci yang sama ketika kita melakukan enkripsi. Ya, jadi ketika melakukan enkripsi menggunakan secret key, untuk mendekripsinya menggunakan secret key yang sama dengan waktu enkripsi. Nah, ketika sudah sesuai, maka akan jadi plain text yang sebenarnya. Oke, maka dari itu symmetric, berarti single key ya, satu key atau key yang sama untuk encryption dan decryption. Ya, kemudian pengirim dan penerima itu seharusnya yang hanya tahu. Jadi secret key yang mengetahui itu hanya pengirim dan penerima. Jadi ketika selain pengirim dan penerima ikut-ikutan, maka konsep ya information security-nya dilanggar. Oke, contoh-contohnya di sini ada Blowfish, IS sampai IS 256. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu asymmetric encryption ya. Jadi ada dua kunci, teman-teman. Yang satu untuk melakukan enkripsi menggunakan public key, ya. Kemudian jadi cipher. Nah, kemudian untuk mendekripsinya menggunakan kunci yang berbeda dari enkripsi, yang namanya secret key. Nah, jadi public key ini namanya public ya. Semua orang bisa menggunakan public key ini dan bisa dilihat. Namun yang bisa membaca tidak semua orang, hanya penerima yang dapat membuka pesannya. Makanya di sini ada different keys ya, yang public key untuk mengunci, mendekripsinya pakai secret key. Maka dari itu ini berbeda dengan yang pertama. Oke, contohnya adalah algoritmanya El-Gamal, RSA, dan DSA. Nah, kemudian jadi public key ini dimiliki oleh si pengirim, ya. Yang private key dimiliki oleh hanya si penerima. Oke, nah kemudian ini yang terakhir adalah hash function. Jadi hash function itu berbeda dengan algoritma simetrik dan asimetrik. Kalau simetrik asimetrik itu dari plain text menjadi cipher, kemudian dari cipher bisa dijadikan lagi ke plain text. Tapi kalau hash function tidak bisa seperti itu, karena konsep hash function ini adalah satu arah. Ya, jadi ketika kita melakukan input menghasilkan sebuah hash value, maka hash value ini tidak bisa dikembalikan ke kata yang sama dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, inputnya itu pasti
akan menghasilkan satu output yang panjangnya selalu sama ketika inputnya itu bisa sedikit, bisa panjang. Jadi ketika inputnya itu sedikit, misalkan MIFTAH 6 karakter, ketika kita coba pakai MD5, hasilnya panjangnya adalah 128 bit. Ya. Namun, ketika saya ingin mengenkripsi Pak Miftah adalah pengajar di informatika, banyak kan kalimatnya, katanya kan banyak. Nah, hasilnya tetap 128 bit. Makanya kita sebut fixed length. Itulah hash function. Berbeda ketika kita enkripsi menggunakan yang Caesar ya. Itu kan hanya MIF TAH 6 karakter menghasilkan 6 karakter juga. 10 karakter menghasilkan cipher 10 karakter juga. Jadi berbeda-beda. Tapi kalau ini fixed length, outputnya selalu sama. Nah, oke, kemudian ini adalah 4 attack ya, 4 attack yang bisa dilakukan oleh para cryptanalysis atau cracker atau hacker untuk mendapatkan konten dari data. Nah, misalkan ada cracker atau hacker yang berhasil mendeface website plus database-nya. Kemudian kaget hackernya gitu kan, kaget gitu kan. Ternyata database-nya itu sudah terenkripsi. Berarti mereka harus melakukan cryptanalysis untuk mengetahui kontennya. Berarti kan menyusahkan kan. Tapi tetap bisa ya. Tetap bisa, cuman ada 4 cara. Tapi belum tentu mudah ya teman-teman. Belum tentu mudah. Ini menyulitkan saja. Ya. Oke. Kecuali kalau database-nya tidak dienkripsi ya. Berarti ya mentah-mentah misalkan namanya Ahmad Miftah Fajrin. Kemudian nomor KTP-nya sekian, ya sudah. Ya sudah, data saya ya sudah dijual, misalkan seperti itu ya teman-teman. Dengan mudah ya. Kalau pakai enkripsi, nah mungkin aja bisa, mungkin aja tidak ya, susah, sangat susah. Nah, kecuali ada beberapa metode seperti ini. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama ciphertext only attack. Nah, pada ciphertext only attack ini ya, penyerang itu dapat ya, sudah ada ciphertext-nya, teman. Sudah ada kumpulan-kumpulan ciphertext. Ya, ciphertext ini bisa dipilih oleh si penyerangnya. Anggapannya ini adalah pesan intelijen, begitu. Nah, kemudian penyerang ini menebak hasil dari enkripsi ya, itu hasil dari dekripsinya itu apa? Mereka sudah punya ciphertext. Kemudian hasilnya apa ya plaintext-nya? Mereka mencoba sedemikian rupa. Nah, kemudian non-plaintext KPI. Nah, jadi penyerang itu sudah punya pasangan plaintext dan ciphertext. Sudah punya pasangan plaintext dan ciphertext. Misalkan Miftah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi hanya itu, ya hanya itu saja. Kata-kata yang lain dia tidak bisa ngapa-ngapain karena hasil dari pesan intelijen bahwa ketika ada Miftah hasilnya ini. Tolong cari cara agar tahu kuncinya apa. Oke. Nah, kemudian CPA, Chosen Plaintext Attack. Nah, jadi ini yang paling berbahaya. Penyerang itu dapat memilih plaintext apapun dan mendapatkan ciphertext-nya. Ya. Jadi memilih plaintext apapun dan mendapatkan ciphertext-nya. Jadi misalkan saya ngetik di ATM ya, kartu ATM yang mengambilan uang ya, anjungan tunai mandiri ATM. Nah, kemudian teman-teman inputkan passwordnya teman-teman, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penyerang itu sudah langsung tahu ciphertext-nya teman-teman. Entah lewat channelnya yang terbobol atau lewat database-nya. Jadi tahu. Ya. Jadi attacker bisa nyoba berulang kali plaintext dan mendapatkan ciphertext-nya. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Nah, tinggal menemukan kuncinya. Misalkan Miftah ini, Ahmad ini, Fajrin ini. Itu tahu penyerang dalam attack chosen plaintext. Nah, kalau chosen ciphertext, nah, jadi kebalikannya dari itu lebih berbahaya. Jadi penyerang itu bisa memilih ciphertext apapun, kemudian juga bisa memperoleh plaintext-nya apa. Jadi kebalik seperti yang tadi. Oke.
Kalau yang CPA itu ngetik-ngetik plain text jadi cipher. Kalau ini dapat cipher, ya. Sudah dapat cipher ya. Kemudian tinggal dicari kuncinya untuk plain text-nya sekian. Begitu. Oke, itu 4 attack-nya. Nah, sekarang ada tugas ya. Tugasnya adalah, nah, ada gambar di samping itu adalah gambar Caesar cipher. Nah, teman-teman silakan implementasikan ke dalam Google Colab. Nah, kemudian setelah sudah, silakan di print screen Google Colab-nya. Kemudian silakan kumpulkan hasil print screen-nya itu di ULS. Nanti akan tempat pengumpulan tugasnya di week 1. Oke, jika ada pertanyaan bisa lewat grup yang sudah saya buat. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses belajar kriptografi di pengenalan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.